Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul merancang modul project. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu instrumen assessment yang Ibu dan Bapak Guru dapat aplikasikan untuk mengukur kemampuan murid, yaitu rubrik penilaian dan bagaimana cara merancang rubrik penilaian yang efektif. Sebelum kita berdiskusi bagaimana merancang rubrik assessment yang sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak Guru dan murid-murid, yuk kita bahas sekilas tentang apa sih rubrik itu, lalu mengapa sih menggunakan rubrik dalam proyek? Rubrik digunakan untuk mengevaluasi performa murid secara terukur, membangun, dan objektif. Hal ini disebabkan karena rubrik menguraikan kriteria penilaian dan deskripsi yang jelas pada setiap tingkat pencapaian murid. Pada tugas proyek ada banyak proses serta tahapan berpikir dan bekerja yang dialami oleh murid. Untuk mengukur dan menilai aneka keterampilan murid dan membantu guru dalam mengevaluasinya, maka rubrik adalah instrumen yang tepat. Rubrik dapat membuat proses penilaian menjadi lebih efisien. Rubrik ini dapat dipakai sebagai instrumen penilaian proyek oleh Ibu dan Bapak Guru sebagai fasilitator proyek, dan bahkan dapat pula dipakai oleh murid sendiri untuk mengukur ketercapaiannya. Bagi murid-murid, rubrik yang efektif juga dapat memberikan murid-murid pemahaman yang jelas, terutama mengenai ekspektasi suatu tugas dan keterkaitan tugas dengan tujuan proyek. Rubrik juga melatih murid-murid untuk mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri, sekaligus dapat dipakai sebagai acuan pemberian umpan balik, termasuk pada kegiatan proyek ini. Ada beberapa hal yang perlu Ibu dan Bapak Guru perhatikan nih apabila Ibu dan Bapak Guru ingin membuat rubrik yang efektif. Pertama, jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa. Saat merancang rubrik, pastikan Ibu dan Bapak Guru membuat 3 sampai dengan 5 tingkatan kualitas performa. Untuk kriteria performa, buatlah lebih dari 2 kriteria agar menghasilkan penilaian yang lebih detail dan penilaian yang dapat mengukur beragam keterampilan dalam proyek. Kedua, deskripsi yang jelas, mudah dibedakan antar tingkatan, dan mudah untuk diobservasi. Ibu dan Bapak Guru harus menyusun kriteria dan deskripsi terperinci mengenai kualitas performa sesuai dengan tingkatannya. Hal apa yang membuat murid-murid Ibu dan Bapak Guru memenuhi kriteria-kriteria seperti mulai berkembang, sudah berkembang, mahir, sangat mahir? Ketiga, dokumen penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak Guru harus memastikan bahwa rubrik untuk proyek yang dirancang sudah mengacu pada naskah akademik profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak Guru juga dapat menggunakan rincian alur perkembangan subdimensi dari fase D sebagai acuan apakah perkembangan keterampilan murid-murid di sub-elemen tertentu sudah sesuai dengan fasenya. Keempat, tipe aktivitas. Tipe aktivitas dan keterampilan yang dapat dikembangkan dari aktivitas tersebut juga perlu Ibu dan Bapak Guru perhatikan ya. Misalnya, rubrik untuk tugas pembuatan poster pasti akan berbeda dengan rubrik untuk tugas pembuatan esai argumentatif, karena kedua tugas tersebut mengasah keterampilan yang berbeda. Terakhir, libatkan murid dalam merancang rubrik.
Misalnya, ibu dan bapak guru dapat melibatkan murid-murid dalam pembuatan pernyataan deskriptif yang membedakan tingkat pencapaian, sekaligus dapat membantu murid memperjelas target dan memungkinkan mereka untuk meminta, memberi, dan menerima umpan balik yang spesifik pada aspek pekerjaan mereka. Saat murid-murid memberikan kontribusi dalam pembuatan kriteria penilaian dengan cara bermakna, pembelajaran menjadi semakin efektif. Agar ibu dan bapak guru lebih mendapat gambaran bagaimana merancang rubrik assessment yang efektif, mari kita simak penjelasan lebih lanjut melalui contoh rubrik assessment project berikut ini. Contoh rubrik assessment yang kita bahas kali ini merupakan bagian dalam proyek bertemakan berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan tema merancang alat transportasi di masa depan. Akan ada 2 asesmen yang akan kita buat rubriknya, yaitu asesmen diagnostik dan sumatif. Dalam tiap rubrik terdapat 4 tingkatan kualitas performa yang terdiri dari mulai berkembang, sudah berkembang, mahir, dan sangat mahir. Berikut kriteria di masing-masing asesmen. 1. Asesmen diagnostik. Rubrik ini nanti khususnya akan digunakan oleh pendidik dan murid untuk menilai kemampuan dan pengetahuan awal murid sebelum memulai proyek. Kriteria yang akan dibahas antara lain pengetahuan awal tentang transportasi, bagaimana murid mengerti tentang alat transportasi di lingkungan mereka, dan juga pengetahuan awal tentang mendesain. Rubrik assessment ini memiliki deskripsi yang jelas dan dapat dibedakan dengan mudah antar tingkatan. 2. Assessment sumatif. Rubrik ini nanti khususnya akan digunakan oleh pendidik dan murid untuk menilai pembuatan prototipe alat transportasi masa depan oleh murid-murid SMP tersebut. Kriteria yang akan dibahas antara lain isi, kejelasan informasi, estetika, kreativitas, keterkaitan dengan tema, dan pemikiran objektif atau anti bias. Bagaimanakah perbedaan deskripsi antar tingkatan performa? Ibu dan Bapak silahkan membuat deskripsi yang dirancang dalam rubrik, disarankan agar mudah untuk diobservasi. Misalnya, mari kita ambil contoh gradasi performa pada rubrik asesmen sumatif berikut ini. Pada kriteria performa, isi atau kesesuaian teknologi, terlihat jelas perbedaan antar tingkatan. Pada tingkatan performa mulai berkembang, deskripsi kriteria yang digunakan yaitu karya menyampaikan ide dasar tetapi tidak relevan terhadap topik yang dibahas pada aktivitas. Hal ini berbeda dengan tingkatan sudah berkembang. Deskripsi kriteria yang digunakan yaitu karya menyampaikan ide dasar yang sudah relevan dengan topik. Deskripsi ini berbeda pada tingkatan kriteria mahir yang tidak hanya menyampaikan ide dasar, tetapi karya juga menyampaikan ide dalam bentuk informasi sederhana. Pada tingkatan kriteria sangat mahir, karya harus sudah dengan jelas mengidentifikasi berbagai teknologi alternatif yang relevan beserta menambahkan pengetahuan lain yang memperkaya pembahasan. Ibu dan Bapak Guru, kegiatan belajar proyek ini merupakan kegiatan belajar untuk penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga untuk pencapaian kompetensi murid secara keseluruhan akan dapat terlihat jika kita membuat rubrik yang disesuaikan dengan dimensi dan elemen yang sudah dipilih pada proyek ini. Oleh karena itu, dalam proyek ini untuk melihat ketercapaian dimensi dan elemen yang sudah dipilih, maka kita siapkan rubrik. Pada proyek ini akan terdapat 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi bernalar kritis dengan elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, dan dimensi kreatif dengan elemen menghasilkan gagasan yang orisinal.
Tipe aktivitas dan keterampilan yang dapat dikembangkan dari aktivitas tersebut juga sudah sesuai dengan 2 profil pelajar Pancasila tersebut dan tentunya sesuai untuk tipe tugas pembuatan prototipe. Misalnya, pada contoh rubrik perkembangan elemen antar fase dimensi kreatif fase D berikut ini. Pada rubrik ini, elemen yang diambil adalah menghasilkan gagasan yang orisinal. Ibu dan Bapak guru dapat melihat perbedaan deskripsi pada masing-masing tingkatan performa. Terakhir, rubrik penilaian seperti ini dapat Ibu dan Bapak guru rancang bersama murid-murid. Murid-murid juga dapat diberikan rubrik penilaian ini untuk melakukan asesmen antar kelompok proyek. Nah, itu tadi semua pembahasan seputar merancang rubrik assessment project khususnya untuk fase D sekolah menengah pertama. Semoga Ibu dan Bapak guru semakin siap untuk tidak hanya mengembangkan dan melaksanakan proyek bersama murid-murid, tetapi juga dalam mengembangkan assessment dan instrumen assessment-nya ya. Selamat berprojek, salam dan bahagia.